Shalom anak-anakku, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar Tuhan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Allah menolong kami dalam proses pembelajaran sehingga boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masuk dalam bab 11 dengan judul materi pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Bahan Alkitab yang mendasari pembelajaran kita di hari ini adalah Mazmur 133 ayat 1-3 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat 48. Yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian remaja dan tahap-tahap perkembangan dalam diri remaja. Yang kedua, agar kalian dapat mengidentifikasikan konteks kehidupan remaja di tengah-tengah sesama. Yang ketiga, agar kalian dapat menunjukkan pengembangan diri sebagai pelayanan untuk sesama pada masa kini. Yang keempat, agar kalian dapat menemukan kebenaran Alkitab tentang peran remaja dalam pelayanan bagi sesama. Tujuan yang terakhir yang diharapkan adalah agar kalian dapat menunjukkan sikap pelayanan remaja berdasarkan sikap yang arif dan bijaksana. Baiklah anak-anak, kita mulai dalam bagian yang pertama, yaitu masa remaja adalah masa transisi. Yang pertama adalah masa transisi. Masa transisi ini disebut juga dengan masa peralihan, di mana seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa atau dalam pertumbuhan lebih dewasa. Inilah yang disebut dengan anak remaja, di mana dia mengalami perubahan. Jadi dalam kehidupan keseharian yang biasanya adalah sebagai seorang anak, dia akan mengalami satu perubahan yang berjalan secara perlahan namun pasti untuk meninggalkan masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa. Masa remaja biasanya berlangsung pada rentang usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada akhir usia belasan tahun. Ya, jadi dia berlangsung antara usia 12 atau 13 hingga akhir belasan tahun, 19 tahun atau bahkan sampai awal 20-an tahun, 20 tahun atau 21 tahun. Nah, ini merupakan usia anak remaja yang disebut usia peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Ini yang dilewati oleh seorang anak mengalami banyak perubahan-perubahan. Kita lihat yang pertama adalah perubahan fisik. Nah, perubahan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, dan munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer dan ciri kelamin kedua yaitu sekunder. Nah, anak-anak, kita akan lihat perkembangan fisik seorang anak remaja perempuan. Yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang ya, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahun.
Seorang remaja putri juga akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid, atau yang biasa disebut masyarakat umum adalah datang bulan. Dan yang terakhir adalah tumbuhnya bulu-bulu halus di ketiak. Nah, yang berikut adalah perubahan fisik pada remaja laki-laki. Nah, pada remaja laki-laki akan terjadi pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, ya, awal perubahan suara, mengalami ejakulasi atau keluarnya air mani, mengalami yang namanya pertumbuhan tinggi badan mencapai tinggi maksimum setiap tahunnya, dan mengalami tumbuhnya rambut-rambut halus di wajah, kumis atau jenggot, dan tumbuh bulu ketiak. Dan akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Nah, anak-anak, itulah perubahan fisik yang terjadi dalam kehidupan seorang anak remaja, baik anak remaja putri maupun anak remaja putra. Yang kedua adalah perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini merupakan kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan membuat keputusan. Jadi di usia remaja, kalian mulai mempelajari semua keterampilan sejak kalian lahir, ya. Tetapi di waktu remaja, proses ini menjadi jauh lebih kompleks berdasarkan perubahan yang terjadi sebelumnya. Seorang anak remaja harus belajar menggunakan keterampilan konkret untuk mengembangkan keterampilan seperti pemikiran kritis atau pengambilan keputusan. Di tahap ini, remaja juga belajar bernalar dengan cara yang lebih kompleks, memahami fenomena seperti hubungan antara sebab akibat, dan mendapatkan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa otak remaja cukup berkembang sehingga mereka dapat memahami semua konsep dan realitas ini, di mana keadaan hidup seorang anak remaja mulai berubah dan semakin mirip dengan orang dewasa. Nah, seorang remaja juga akan mengalami yang namanya perubahan sosio-emosi, di mana seorang remaja kadang merasa senang, tiba-tiba dia akan merasa sangat sedih, dia akan mudah marah karena dia mengalami yang namanya tahapan emosi yang tidak stabil. Dan di sini juga akan mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain, baik itu dengan saudaranya, dengan sesama remaja maupun dengan orang dewasa. Dan yang paling kelihatan adalah pengaruh hubungannya dengan orang dewasa atau terlebih khusus orang tuanya. Nah, sehingga dalam tahap ini kita lihat banyak anak remaja yang memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan orang tuanya karena mengalami perubahan emosi yang tidak stabil ini, sehingga terjadi hal-hal yang kadang di luar dari kendali anak remaja. Nah, tahapan yang kedua adalah masa bertanya, di mana seorang anak remaja akan mengalami dorongan rasa ingin tahu yang tinggi dalam banyak hal. Jadi semua yang mereka lihat, semua yang mereka alami menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal pribadi dan yang prinsip. Ya, misalnya tentang hubungan pribadi dengan teman lawan jenis atau hal-hal keagamaan, ini mulai muncul dalam pikiran seorang anak remaja. Nah, di tahap ini jika seorang anak remaja tidak puas dengan jawaban yang dia terima, maka dia akan mencari tahu jawaban sendiri yang lebih memuaskan. Nah, inilah yang kadang menjadi suatu jerat atau jebakan bagi anak remaja, sehingga mereka akan terjatuh atau terjerat dalam sesuatu yang tidak benar, karena ini didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi ini, sehingga ketika tidak dapat jawaban yang puas, mereka akan mencari tahu sendiri, ya, mereka akan searching sendiri, baik itu di Google maupun di
kehidupan nyata bersama dengan teman-teman sebayanya. Ini merupakan satu hal yang kurang baik. Kenapa ibu bilang kurang baik? Karena ketika kalian mencari tahu sendiri, tidak ada bimbingan dan penjelasan tentang baik buruknya sesuatu, sehingga kalian tidak bisa membedakan mana yang harus kalian lakukan dan mana yang harus kalian hindari. Nah, pada masa ini kalian akan sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Bagi kebanyakan anak remaja, usaha untuk mencari atau mendapatkan identitas baru merupakan proses yang penuh dengan coba-coba yang menyebabkan karakteristik kalian sulit ditebak. Kalian akan menerima suatu hal di satu kesempatan dan akan juga menolaknya sama sekali di lain kesempatan. Inilah yang disebut dengan sikap keterbukaan. Dan di tahapan ini kalian benar-benar membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari orang dewasa, sehingga kalian tidak akan mudah terjebak dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan cara, norma, adat istiadat, dan aturan agama yang kalian anut. Selanjutnya, masa remaja adalah masa mengambil keputusan, ya. Nah, remaja yang berada di usia 12 sampai 15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Tetapi bagi sebagian remaja yang lain, keputusan yang penting sangat mungkin terjadi dan mungkin saja tetap berfungsi sampai akhir hidupnya. Nah, anak-anak, di tahapan ini seorang anak remaja harus memutuskan, ya, dia menghargai dirinya sendiri, dia mengenal dan menerima kemampuan dirinya. Karena setiap orang diciptakan berbeda dan unik, ya. Jadi kalian harus bisa menerima keadaan fisik kalian apapun keadaannya, dan kalian harus mengetahui dan menerima kemampuan diri kalian, dan yang terakhir kalian harus memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Kita lanjut ke bagian materi yang kedua, yaitu orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Sebagai orang Kristen, kita dapat terlibat dalam pelayanan gereja melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Pelayanan dalam gereja dikenal dengan sebutan Tritugas Gereja atau Tritugas Panggilan Gereja. Tugas yang pertama adalah bersekutu, dalam bahasa Yunani disebut koinonia. Dalam persekutuan, kita saling membangun iman kepada Kristus melalui doa, pujian, pembacaan Alkitab, dan pendalaman materi Alkitab. Ini untuk menguatkan satu dengan yang lain dan membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Tugas gereja yang kedua adalah bersaksi. Dalam bahasa Yunani, kata bersaksi disebut marturia. Nah, dalam bersaksi ini kita menceritakan tentang kasih Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita kepada orang lain, sehingga kuasa dan kasih Tuhan yang kita alami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka juga bisa merasakan apa yang kita alami dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Bersaksi dapat kita lakukan dengan berbagai cara, dengan menceritakan secara langsung atau lewat pujian, lewat puisi, atau bahkan yang paling penting adalah melalui kehidupan nyata kita dalam kesehariannya. Tugas gereja yang terakhir adalah melayani. Dalam bahasa Yunani disebut diakonia. Nah, melayani ini untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama, bukan secara rohani saja tetapi secara jasmani. Jadi pelayanan diakonia ini dia lebih mementingkan atau lebih memperhatikan kebutuhan sesama secara jasmani, seperti kebutuhan pokok makan dan minum, obat-obatan, pakaian, dan ini pelayanan ini ditujukan terutama kepada anak-anak yatim piatu, janda, duda, fakir miskin, dan orang-orang yang tinggal di daerah bencana alam, peperangan, dan daerah-daerah konflik lainnya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga atau bagian C, yaitu keterlibatan sosial berlandaskan iman Kristen. Nah, anak-anak, dalam pelayanan dalam gereja, apapun yang kita lakukan harus berlandaskan kepada iman dan ketaatan kita kepada Tuhan.
Artinya bahwa keterlibatan sosial dalam kehidupan keseharian masyarakat, kita harus tetap berpegang pada iman dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus dengan cara memegang teguh kepada kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Landasan kekristenan yang kedua yang harus kita pegang teguh adalah keteladanan Yesus, yaitu kasih ya. Jadi kita melakukannya karena Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Yesus telah mengajarkan tentang bagaimana kita berbuat baik, bahkan Yesus sendiri telah melakukannya, dan itulah yang menjadi landasan kita untuk melakukan kebaikan. Bagian yang terakhir adalah peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Bentuk tanggung jawab remaja yang pertama adalah komitmen memperbaharui diri secara mental. Jadi harus ada perubahan diri dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan komitmen untuk memperbaharui diri ke arah yang lebih baik, itu akan menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan orang lain, dan setiap orang yang melihat kehidupan kita yang baik akan memuliakan nama Tuhan kita di surga. Bentuk tanggung jawab remaja yang kedua adalah kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Jadi dengan cara membantu atau ikut terlibat dalam kerja bakti, gotong royong, membersihkan halaman, membersihkan sampah-sampah, ya, membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan sesama. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kalian bisa memahami semua yang sudah Ibu sampaikan? Nah, jika belum, kalian boleh bertanya kepada Ibu melalui Classroom atau lewat grup WA. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu lagi minggu depan dalam materi pembelajaran bab yang ke-12, yaitu hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri seluruh pertemuan kita di hari ini, kita berdoa mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami dalam pembelajaran di hari ini sehingga kami boleh belajar dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi anak-anak remaja yang luar biasa, anak-anak remaja yang hidup dengan baik, memuliakan nama Tuhan dan terlebih dapat terlibat dalam pelayanan Tuhan dalam gereja dan lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian.